Ya, pemirsa, pemerintah berencana akan menerapkan syarat masyarakat harus divaksinasi saat akan masuk ke tempat makan atau restoran, di mana nantinya syarat ini juga akan diterapkan di sejumlah tempat dan fasilitas umum lainnya. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah berencana akan menerapkan syarat masyarakat harus divaksinasi saat akan masuk ke tempat makan atau restoran, di mana nantinya syarat ini juga akan mulai diterapkan di sejumlah tempat dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, dalam rangka penerapan pelacakan COVID-19 secara digital, pemerintah akan memanfaatkan integrasi sistem aplikasi Peduli Lindungi, New All Record, dan Silacak. Diharapkan ketiga aplikasi ini dapat memudahkan pelacakan COVID-19 di tempat umum maupun restoran. Sebelumnya, Kemenko Perekonomian telah memperbarui sistem pelacakan COVID-19 melalui sistem integrasi aplikasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, di mana pelacakan manual dengan bantuan pihak Babinsa dan Babinsa Kamtibmas tersebut dinilai memiliki keterbatasan dan kepentingan tugas lain. Adapun pemerintah tengah melakukan uji coba pelacakan secara digital di sejumlah tempat dan fasilitas umum. Meskipun saat ini aplikasi Peduli Lindungi baru didownload oleh sebanyak 15 juta orang, namun jumlah individu yang telah disuntik vaksin sudah melebihi angka 48 juta orang. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan syarat wajib vaksin bagi pengunjung restoran, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Maulana Yusran. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI. Ya, halo, selamat siang. Selamat siang. Ya, sehat-sehat Pak Maulana? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini langsung saja kita membahas kebijakan baru ini bagi masyarakat yang ingin makan ataupun masuk ke dalam rumah makan ataupun restoran harus sudah divaksinasi. Tanggapan Anda dari PHRI, silakan. Ya, sebenarnya kalau masalah vaksin ini kita sangat mendukung ya, karena kita sama-sama memahami bahwa vaksinasi itu adalah yang menjadi triggernya kita untuk bisa lagi berpeluang untuk melakukan mobilitas. Itu intinya. Nah, selain juga nanti penerapan protokol kesehatan terkait masalah 3M-nya ya. Namun di sisi lain, kalau kita melihat kebijakan pemerintah itu sendiri terkait mewajibkan untuk masyarakat itu untuk makan di restoran menggunakan harus ada kartu vaksin. Hal ini mungkin kami melihatnya masih butuh persiapan yang lebih banyak lagi. Kenapa begitu? Karena di masalah vaksin ini kan juga tidak semua orang yang belum divaksin itu berarti mereka tidak mau divaksin. Ada yang karena penyakit, dan ada anak kecil, dan seterusnya. Itu satu hal. Kemudian yang kedua, kita juga melihat bahwa tempat-tempat vaksin atau sentra vaksin itu saat ini kan juga sifatnya belum permanen. Masih yang bersifat ad hoc atau sifatnya berpindah tempat terus kemana-mana. Dan terkait juga masalah ketersediaan vaksin itu sendiri yang belum maksimal kan, jadi stoknya itu tidak terbatas, masih sangat terbatas ya, karena harus didistribusikan ke berbagai daerah, sehingga nanti pada saat mereka ingin melakukan vaksin pun masih mengalami keterbatasan juga. Jadi kalau kita mensyaratkan bahwa semua yang makan di restoran harus menggunakan vaksin, ini juga akan menjadi kendala dan akan terus memukul di sektor pariwisata, sebenarnya khususnya di restoran yang sudah saat ini dengan ada PPKM level 4, 3 dan juga PPKM darurat yang lalu sudah sangat berat. Kemudian yang terakhir adalah bahwa restoran-restoran yang khususnya restoran-restoran yang besar ya, itu sebenarnya mereka sudah memiliki sertifikasi CHSE. Itu pun yang mengeluarkan adalah pemerintah itu sendiri. Nah, apa yang membedakan persyaratan wajib vaksin untuk makan di restoran dengan orang-orang yang akan makan di rumah makan atau warteg yang tidak disyaratkan harus menggunakan sertifikat vaksin? Itu kan jadi pertanyaan gitu. Nah, itu dia. Lantas dari PHR sendiri bagaimana ini Anda melihatnya Pak Maulana? Apakah juga sudah menjalin komunikasi, paling tidak menginformasikan dengan kendala-kendala yang sudah Anda sampaikan tadi? Karena memang tidak semua warga juga
bisa divaksinasi, ada beberapa kendala tadi, mungkin ada yang sakit ataupun masih anak-anak, kemudian bagaimana dengan mereka ataupun perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki sertifikasi CSE sendiri begitu. Adakah tanggapan yang sudah disampaikan juga dari pemerintah kepada PHRI misalnya? Sebenarnya begini, pada situasi saat ini agak menyulitkan ya bagi kami, karena yang jelas dalam membuat aturan kan pemerintah juga tidak komunikasi dengan kita. Nah itu satu hal, dan kemudian semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu kan kita dalam posisi tidak ada pilihan, harus melakukan. Jika tidak melakukan ada sanksi, ada pidana dan seterusnya. Ini yang terjadi situasi saat ini gitu. Jadi kalau ditanya apakah kita sudah memberi pendapat, ya sulit. Kalau sudah keluar kebijakan, apakah pemerintah itu sendiri akan mengangkat kebijakan itu, kan juga cukup rumit ya Mas. Itu sudah dikeluarkan melalui surat edaran. Oke, berarti ini lebih sudah masuk ke dalam instruksi yang harus dilaksanakan begitu ya? Iya betul. Baik, lantas bagaimana dengan pelaksanaannya? Saya juga penasaran implementasi di lapangannya begitu. Pak Maulana, Anda melihat apakah ini akan menyulitkan atau butuh waktu yang seperti Anda bilang tadi, tapi berapa lama nih waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan mungkin mekanisme pelaksanaannya pada saat ini diterapkan oleh masyarakat begitu pada saat masuk ke restoran? Pada saat pemerintah mengeluarkan aturan yang mungkin tidak dipersiapkan jauh-jauh hari, dan sisi mekanismenya yang tadi saya sampaikan, tentu pasti akan ada problem di lapangan nanti. Ada mungkin dari pelaku usaha yang karena mereka sudah terlalu terlalu berharap dan terlalu terkekan dari sisi operasional, mereka mungkin masih melonggarkan. Kemudian nanti dari pemerintah juga pasti dari sisi pengawasan kan juga tidak serta-merta bisa melakukan dengan maksimal, sehingga akan terjadi pengawasan yang dilakukan tiba-tiba saja, dan kemudian nanti pasti ada yang ditemukan dan seterusnya. Seperti itulah terjadi, karena ini bukan sesuatu proses yang mudah ya. Untuk mengawasi orang makan, setiap orang makan melibatkan jumlah orang yang cukup besar, setiap orang makan harus menunjukkan kartu vaksin, itu harus ada konsolidasi antara pemerintah dan pelaku usahanya. Itu satu hal. Dan kemudian kami dari sektor usaha pun sebenarnya sudah mendukung apa yang dilakukan yang namanya vaksin. Bukan kami menentang, gitu, kami berharap, karena kami menganggap ini bagian dari game changernya untuk untuk kita merestart kembali segala operasional daripada hotel dan restoran. Nah, namun di sisi lain kami melakukannya dengan pola yang berbeda. Misalnya kita memberikan diskon kepada yang bisa menunjukkan sertifikat vaksin, bukan melarang untuk makan yang belum memiliki sertifikat vaksin. Itu pola yang kami lakukan saat ini. Baik, polanya seperti apa Pak? Ada screening sertifikat vaksin begitu oleh pengunjung? Tahan dulu jawabannya, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Baik pemirsa, kami